Saudara, kabut kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur masih menyelimuti, lalu celah apa yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh aparat kita untuk mengungkap kasus ini, khususnya teka-teki yang berserakan di tempat kejadian perkara. Saya akan tanyakan secara langsung kepada kriminolog Universitas Budi Luhur dengan Mas Luki Nur Hadianto. Mas Luki, terima kasih untuk waktunya. Mas Dipo. Saya ingin langsung tunjukkan, Mas Luki, bahwa ini adalah visual drone yang kami ambil di tempat kejadian perkara ketika Sumarna ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tenggelam di Waduk Jatiluhur dan tangan terborgol ke bagian belakang. Ini adalah pos jaganya ketika Sumarna piket malam dan 131 meter. Ini adalah titik ditemukannya Sumarna meninggal dunia. Tapi yang menarik, Mas Luki, bahwa tidak jauh dari TKP ada rumah warga dan kesaksian dari warga mendengar suara langkah di sebelah rumahnya, termasuk tak lama berselang mendengar suara minta tolong. Analisa apa yang bisa Anda gambarkan dari TKP ini? Ya, yang pertama tentu dari berbagai lokus yang terjadi, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kematian gitu ya, dalam kategorisasi tidak wajar. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah ini sebenarnya cukup untuk dipetakan secara zonal, dalam artian bahwa tidak mungkin TKP-nya lebih daripada ini. Tidak mungkin lebih daripada ini? Tidak mungkin lebih daripada ini. Oleh karena itu, maka kepolisian harus bisa memastikan sejauh mana kemudian interaksi, mohon maaf misalnya seperti itu, ada pelaku dengan korban di sana. Yang berikutnya adalah saat kemudian kita lihat bagaimana kemudian kontur dari wilayah tersebut adalah tempat di mana pelaku dengan korban mengenali dengan cukup baik gitu, titik-titik mana saja yang memang tidak terliput gitu oleh warga gitu, sampai kemudian titik-titik mana saja yang seharusnya bisa jadi tempat di mana akhirnya korban ditemukan meninggal dunia. Oke, dan yang menarik adalah ketika korban ditemukan meninggal dunia, kita tahu bersama bahwa kondisinya saat itu Pak Sumarna ini dalam kondisi tenggelam ya di Waduk Jatiluhur, termasuk juga tangan terborgol ke bagian belakang. Tetapi ada informasi yang kami dapatkan bahwa hasil otopsi dari polisi menunjukkan bahwa ada luka dari benda tumpul di bagian depan wajah dan juga di bagian belakang kepala. Apakah dengan temuan ini dapat disimpulkan bahwa kematian Sumarna ini disebabkan oleh tindak pidana pembunuhan? Ya, ini menjadi menarik saat kemudian korban berada pada kondisi atau kemudian jenazah yang tidak wajar. Ada dua aspek yang kemudian bisa kita kategorisasi. Yang pertama adalah apakah memang yang bersangkutan meninggal dunia pasca terjadinya kekerasan. Saat kemudian ini terjadi, seharusnya bisa kita rekonstruksi bahwa seharusnya antara pelaku dengan korban memiliki satu ikatan, atau bisa kita kategorisasi adalah pelaku memiliki perencanaan untuk bisa mengasih korban. Ada perencanaan di sana? Dalam konteks tertentu bisa kita kategorisasi demikian. Jika memang pembunuhan itu atau kemudian kejadian korban tersebut terindikasi bahwa adanya kekerasan, sampai kemudian bagaimana korban dibuat sedemikian rupa gitu, tidak bisa melakukan perlawanan. Jadi dalam konteks ini apakah memang ada kronologis borgol yang kemudian dilekatkan kepada korban itu kemudian terjadi untuk bisa mengakhiri nyawanya, atau di sisi lain diakhiri nyawanya dulu baru ditenggelamkan. Ada kedua aspek ini yang seharusnya bisa dibuktikan sejauh mana akhirnya unsur pidana itu bisa memberatkan orang-orang yang terlibat di sana, atau mohon maaf jika memang akhirnya korban mengakhiri hidupnya secara mandiri. Oke, tadi Mas Luki sudah menyampaikan bahwa jika betul ada tindak pidana pembunuhan, terlebih lagi berencana, tidak menutup kemungkinan bahwa korban ataupun Pak Sumarna ini mengenali pelakunya. Apakah bisa dikatakan bahwa terduga pelaku tindak pembunuhan terhadap Pak Sumarna ini adalah orang di sekitar dari korban? Ya, dan dengan ketiadaan satu benda barang yang hilang, terus kemudian ketiadaan satu upaya kekerasan yang sangat fundamental seperti itu, atau kemudian babi buta, maka ada indikasi yang paling kuat. Pertama adalah sensitivitas berkaitan dengan pelaku dengan korban itu cukup tinggi, dalam artian bahwa interaksi antara pelaku dengan korban seharusnya memiliki ikatan yang cukup kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang mohon maaf ini dilakukan oleh para stranger, maka tentu ada upaya yang bersifat simulan atau reaktif. Jadi ada stimulus yang kemudian menjadikan para pelaku itu reaktif gitu ya terhadap perilaku yang ditimbulkan oleh diri korban. Atau bahkan yang ketiga, yang mohon maaf saat kemudian ini terjadi, apakah memang dalam konteks permasalahan dialami oleh korban itu ada hal yang tidak dia bisa selesaikan dan keluarga kemudian tidak tahu. Kita meyakini bahwa ini akan terungkap. Di Waduk Jatiluhur memang betul terdapat 27 CCTV, tetapi di lokasi kejadian tidak ada CCTV. Bagaimana bisa objek vital nasional hanya memiliki 27 CCTV, Om Zain?